kita ngomongin ancaman buat negara, yang kebayang pasti tank sama tentara ya kan? Tapi gimana kalau ancaman yang paling berbahaya itu justru yang nggak kelihatan? Yang nyusup diam-diam ke pikiran kita semua. Nah, hari ini kita akan bedah sebuah gagasan penting. Gimana caranya kita jaga kedaulatan di era modern yang penuh tantangan tak kasat mata? Betul banget. Dan ide keren ini datangnya dari seorang pemikir strategis, Dr. Widiatmoko. Pemikiran beliau ini ngasih kita kacamata baru buat melihat tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa. Halo teman-teman semua, senang banget bisa ngobrolin topik krusial ini bareng kalian. Oke, jadi perjalanan kita hari ini bakal kita bagi jadi 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama musuh-musuh tak terlihat di zaman sekarang. Terus kita bakal bedah bareng apa itu kewaspadaan nasional sebagai perisainya. Setelah itu, kita coba ngaca, lihat tantangan di dalam negeri, rumusin strategi dan peran kita, dan terakhir ada panggilan buat kita semua untuk jaga kedaulatan. Oke yuk, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, ancaman modern tak terlihat. Penting banget buat kita sadar kalau medan perang hari ini tuh udah geser total. Ini bukan lagi soal adu senjata di lapangan, tapi soal adu pengaruh di pikiran setiap warganya. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya buat kita semua. Di masa yang kelihatannya damai ini, perang yang sesungguhnya itu wujudnya kayak gimana sih? Jawabannya ada di konsep yang namanya perang generasi keempat. Perang yang nggak pakai deklarasi, perang yang diam-diam dan nggak kelihatan. Jadi, ancaman ini kasarnya punya dua muka. Pertama, perang asimetris. Ini bukan soal tank lawan tank. Perang ini nyerangnya titik lemah negara, kayak ideologi, ekonomi, sampai sosial budaya. Muka kedua adalah perang proksi, di mana musuh yang asli itu ngumpet di belakang pihak ketiga, bikin kita saling berantem tanpa sadar siapa dalang di baliknya. Dan yang paling ngeri tuh ya, pas keduanya digabungin. Sekarang ini, metode perang asimetris kayak nyebarin hoax dan propaganda itu jadi senjata utama yang dipakai sama aktor-aktor tak terlihat dalam perang proksi. Tujuannya cuma satu, bikin kita lemah dari dalam sampai hancur oleh tangan kita sendiri. Biar kebayang seberapa nyatanya ancaman ini, coba deh kita lihat data berikut. Di Indonesia ada 170 juta pengguna aktif media sosial. Itu lebih dari 60% populasi kita. Bayangin, ini adalah medan perang digital raksasa yang subur banget buat perang informasi. Nah, ini dia nih yang bikin miris. Ada paradoks yang serem banget di sini. Di satu sisi, kita ini aktif banget di dunia digital, terhubung terus. Tapi di sisi lain, tingkat literasi kita, kemampuan kita buat mikir kritis, itu ada di peringkat 62 dari 70 negara. Kombinasi maut ini, konektivitas tinggi dan literasi rendah, bikin kita jadi sasaran empuk banget. Celah inilah yang kemudian dimanfaatin buat nyusupin ideologi-ideologi lain. Dr. Widiatmoko mengidentifikasi ada 3 arus utama. Ada EKA, yaitu ekstremisme kanan yang basisnya agama, terus EKI, yaitu ekstremisme kiri, ancaman laten dari komunisme. Dan terakhir, ELA, atau ekstremisme liberal asing yang mendorong paham-paham barat yang kadang gak cocok sama Pancasila. Tiga-tiganya ini sama-sama bisa menggerus jati diri kita sebagai bangsa. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bertahan ngelawan musuh yang gak kelihatan? Jawabannya bukan pakai senjata, tapi pakai kesadaran. Yuk kita pindah ke bagian kedua buat nemuin solusinya. Hakikat kewaspadaan nasional. Penting banget buat kita pahami. Kewaspadaan nasional itu bukan berarti kita nunggu diserang baru gerak. Bukan. Ini tuh kualitas proaktif. Kayak punya radar internal yang nyala terus, yang lahir dari rasa peduli dan cinta tanah air. Fungsinya buat mendeteksi ancaman jauh sebelum jadi masalah besar. Sifat proaktifnya ini kelihatan jelas banget dari 5 pilar ini. Jadi, kewaspadaan nasional itu sebuah proses yang sistematis. Mulai dari deteksi dini buat lihat potensi masalah, peringatan dini buat kasih sinyal, lanjut ke cegah awal, tangkal awal, sampai tanggap awal. Semuanya itu langkah antisipasi sebelum apinya jadi makin besar. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang, yuk kita coba ngaca, lihat ke dalam bangsa kita sendiri. Kira-kira masalah internal apa sih yang jadi pintu masuk buat ancaman-ancaman modern ini di Indonesia? Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, setidaknya ada 3 keretakan besar di fondasi bangsa kita. Pertama, soal intoleransi dan krisis kepribadian. Kedua, ancaman terhadap wibawa negara, di mana kepercayaan ke pemerintah menurun. Dan ketiga, kelemahan di sendi-sendi ekonomi. Ini semua celah yang bisa dieksploitasi. Nah, ini yang paling penting.
Gimana caranya masalah-masalah tadi itu jadi bahaya beneran? Jadi, ketika keretakan internal ini dimanfaatin sama kekuatan luar yang nggak kelihatan, ujung-ujungnya selalu sama. Konflik sosial yang merusak di dunia nyata, perpecahan yang ngancurin persatuan kita. Kalau kita yang jadi target, ya berarti kita juga harus jadi bagian dari solusinya dong. Ini ngebawa kita ke bagian yang paling penting. Apa strateginya dan apa peran spesifik yang bisa kita sebagai warga biasa mainkan? Kutipan ini benar-benar mengubah cara pandang loh. Garda terdepan pertahanan kita itu bukan tentara, tapi masyarakat. Kita semua, Anda dan saya, kita punya peran vital dalam sistem kewaspadaan nasional ini. Terus gimana cara kita ngejalanin peran itu? Ada 4 langkah konkret. Pertama, yang paling dasar, bangun sikap peduli sama lingkungan sekitar. Kedua, jadi filter buat diri sendiri dari ideologi asing yang merusak. Ketiga, sadar dan aktif ningkatin literasi digital kita, biar nggak gampang kemakan hoax. Dan keempat, hidupkan lagi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bukan cuma slogan, tapi dalam aksi nyata sehari-hari. Nah, kita udah sampai di bagian penutup nih. Setelah kita paham ancamannya, tahu solusinya, sekarang waktunya buat refleksi. Sebuah panggilan buat kita semua sebagai bagian dari Indonesia. Coba deh, kita tanya ke diri kita masing-masing sejujur-jujurnya. Apa sih yang udah kita siapin untuk jadi bagian dari benteng kewaspadaan ini? Apa kita udah cukup peduli waktu lihat ada bibit perpecahan? Apa kita udah cukup waspada waktu nerima informasi? Ini bukan cuma buat direnungin, tapi ini panggilan buat kita semua untuk bertindak. Kedaulatan negara kita itu dijaga bukan cuma sama pemerintah atau TNI di perbatasan, tapi dijaga di ruang keluarga kita, di grup WhatsApp, di tongkrongan, lewat partisipasi aktif setiap warganya. Jadi yuk, terus jadi bagian bangsa yang sadar, kritis, dan ikut mempertahankan kedaulatan itu setiap hari. Dan untuk menutup pembahasan kita kali ini, ada pesan langsung dari Dr. Widiatmoko. Salam untuk segenap elemen bangsa. Mari kita bahu-membahu sebagai garda terdepan untuk mempertahankan persatuan bangsa dan kedaulatan negaranya. Sebuah kehormatan bisa membedah gagasan ini bareng teman-teman semua. Terima kasih.